Assalamualaikum teman-teman. Keluarga Pak Dahlan Iskan ternyata amat sangat terkejut ya ketika melihat beredarnya video-video dari Pak Dahlan Iskan. Ya, terkhusus video di mana Pak Dahlan Iskan ini melakukan sebuah ritual ibadah di kelenteng. Ya, melakukan ritual ibadah di tempat ibadahnya umat Buddha. Ya, padahal selama ini Pak Dahlan Iskan ini dikenal sebagai sosok yang jelas-jelas beragama Islam. Ya, bahkan sudah berhaji, berumroh bersama anak dan istrinya. Coba teman-teman ya, keluarga mana yang tidak terkejut ketika ada anggota keluarganya yang kemudian beredar videonya sedang melakukan ritual ibadah di tempat ibadah orang non-muslim. Ya, kita yang bukan siapa-siapanya saja ketika melihat video dari Pak Dahlan Iskan berpidato di Masjid Komplek Al Zaitun, ketika beliau menyampaikan bahwasanya beliau ini sering ke Taiwan menemui pemimpin agama tertinggi di sana ya, agama Buddha Sechi. Ya, di mana agama tersebut tidak memperbolehkan pemeluknya untuk melakukan ibadah apapun. Ya, kemudian ternyata agama tersebut sekarang ada di Indonesia. Dan beliau menjadi salah satu aktivis dari agama tersebut. Ya, kita sangat terkejut, sangat menyayangkan teman-teman. Sebab bagaimana bisa seorang muslim ya ikut di dalam aktivitas bahkan menjadi aktivis sebuah agama yang bukan Islam. Sementara aktivis-aktivis muslim yang lainnya yang mereka ini bergerak di bidang sosial itu sangat banyak. Kenapa tidak berlomba-lomba dalam kebaikan sesama muslim? Ya, ini justru malah ikut membantu kegiatan dari orang-orang kafir. Ya, sementara kita tahu kegiatan sosial dari sebuah agama itu ya masuk ke dalam perihal dakwah mereka. Ya, kita sebagai seorang muslim ketika melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kita ingin mensyiarkan agama Islam supaya orang yang merasakan dampak dari kegiatan sosial tersebut, yang merasakan dampak dari kebaikan syariat Islam. Dan jelas ya kita menginginkan bahwasanya saudara-saudara kita ya sesama muslim itu untuk menjadi muslim yang taat, supaya kita ini sama-sama nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat para pelaku maksiat itu saja ya kita kasihan teman-teman. Ya, apalagi ini keluarganya Pak Dahlan Iskan. Melihat Pak Dahlan Iskan sedang melakukan ritual ibadah bersama orang non-muslim. Kemudian ditambah lagi informasi-informasi bahwasanya Pak Dahlan Iskan ini ya sudah murtad katanya. Keluar dari agama Islam. Ya, karena memang dari pidato Pak Dahlan Iskan, dari video Pak Dahlan Iskan ini ya, sudah jelas-jelas sudah melanggar prinsip-prinsip dalam agama Islam teman-teman. Dan kesedihan, kekhawatiran dari keluarga Pak Dahlan Iskan ini disampaikan oleh seorang mantan wartawan dari Jawa Post. Di mana mereka dulunya ini adalah rekan-rekan dari Pak Dahlan Iskan. Ya, kami teman-temannya mereka semua ini khawatir ya tentang keadaan Pak Dahlan Iskan. Kalau khawatir tentang kesehatan itu masih hal yang masih mending teman-teman. Ya, khawatir masalah kesehatan yang seandainya ya tidak tertolong maka meninggal dunia ya selesai urusan. Ya, seandainya dia seorang muslim, ya mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Tetapi kalau sampai Pak Dahlan Iskan ini benar-benar murtad ya, keluar dari agama Islam, maka itu adalah suatu musibah yang paling besar teman-teman. Karena mustahil keluarganya yang muslim nanti di akhirat dapat bertemu dengan Pak Dahlan Iskan. Ya, seandainya Pak Dahlan Iskan ini mati di atas kekafiran. Ya, semoga saja tidak ya, na'udzubillah. Sebab orang yang mati di atas kekafiran, Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik secara umum ya, mereka itu tempatnya di neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk kata Allah. Dan teman-teman ya, apakah ada musibah yang lebih besar daripada musibah ketika ada anggota keluarga kita yang murtad, keluar dari agama Islam? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, coba kita simak dulu cerita dari mantan wartawan Jawa Post ini teman-teman. Di mana keluarga Pak Dahlan Iskan ya, terkhusus adiknya, ini terkejut. Dan kemudian menghubungi Pak Dahlan Iskan terkait video dari Pak Dahlan Iskan yang viral tersebut. Ya, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak muncul di publik, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan tiba-tiba diramaikan, diviralkan di media sosial, di dunia maya itu benar. Sedang melakukan ritual di kelenteng. Belum tahu kelenteng di mana, tapi nampaknya kelenteng itu ada di Surabaya. Di Surabaya teman-teman ya, kelenteng tersebut ya. Jadi mantan CEO Jawa Post Group itu, Masya Allah, mantan CEO terlihat sedang membawa patung dewa, patung dan dewa, membawanya ke atas altar dan kelihatan serius sekali. Di sampingnya ada seorang warga negara Tionghoa. Ya, ini teman-teman ya. Ya, ini nampak Pak Dahlan Iskan ya, diduga kuat ya ini beliau ini Pak Dahlan Iskan dan ini lagi sedang menenteng sebuah patung ya. Yang kita tahu ini patung apa ya? Pasti kita sudah mengetahui. Dan ini di sebuah kelenteng. Mendampingi dia dan menjadi pemandu. Dahlan kelihatan sangat serius dan ini meramaikan dunia maya.
Bahkan teman-teman dari Jawa Pos, Jawa Pos pun juga ikut mempertanyakan ini Pak Dahlan sedang apa. Terkejut juga ya. Ferry Ismirsa, salah satu wartawan Jawa Pos dulu, mantan wartawan Jawa Pos yang sahabat saya, itu sudah menelpon Pak Dahlan tapi belum direspon. Lalu Ferry juga sudah mengkonfirmasi lewat WA tapi sampai sekarang belum dibalas. Saya yang dulu juga wartawan Jawa Pos mencoba mengkonfirmasi ke Pak Dahlan juga belum direspon. Ya. WA saya juga belum dibalas. Lah yang mengagetkan itu adik kandungnya Pak Dahlan, Zainuddin Iskan, itu dia tinggal di Madiun dan saya kenal baik dengan beliau. Oh, orang Madiun teman-teman ya, orang Madiun, adik beliau di Madiun. Itu juga menelpon kakaknya tapi tidak diangkat teleponnya. Dan sekelas adiknya sendiri saja beliau tidak balas teman-teman, tidak diangkat teleponnya ya. Akhirnya di WA isinya, tolong Masku, kalau belum tobat jangan menggunakan nama bapakku di belakang namamu. Ya Allah. Iskan itu nama bapaknya Pak Dahlan. Iya. Kasihan bapakku jika tahu apa yang kamu lakukan. Itu WA Mas Zainuddin kepada Pak Dahlan dan kita belum tahu balasan dari Pak Dahlan apa. Tapi ada WA yang diteruskan ke beberapa teman Jawa Pos yang isinya adalah, untung saya tidak sedang nyapres. Ini mungkin jawaban dari Pak Dahlan ke teman-teman yang penasaran dengan apa yang dilakukannya, itu melakukan ritual di kelenteng menjelang atau pas hari raya Imlek kemarin. Tuh teman-teman, ya adiknya Pak Dahlan Iskan sampai menghubungi Pak Dahlan Iskan melalui WA. Ya dengan kata-kata yang bagi kami itu kata-kata yang menunjukkan kekhawatiran. Ya kemudian cemas, ya benci, murka dan sebagainya lah. Pokoknya campur aduk teman-teman. Coba kalau kita mendengarkan tadi ya, WA dari adiknya yang mengatakan, tolonglah Masku. Ya mulai saat ini kalau jenengan tidak tobat, ya ini bahasa Jawa artinya kalau Anda tidak tobat, tinggalkan nama bapakku, Iskan di belakang namamu. Betapa sedihnya bapakku melihatmu seperti ini. Coba teman-teman ya, betapa sedihnya orang tua, betapa sedihnya keluarga ya. Seandainya melihat ada anggota keluarganya yang mengalami misal kecelakaan teman-teman ya. Apakah ada anggota tubuhnya yang cedera misalkan dan lain sebagainya. Ya mereka pasti bersedih. Lah ini bagaimana kalau murtad teman-teman. Keluar dari agama Islam. Pasti mereka lebih sedih lagi. Ya kita saja seandainya ada anggota keluarga kita yang kecelakaan, kemudian na'udzubillah meninggal dunia, ya sedihnya luar biasa itu pasti. Padahal seandainya dia muslim, itu masih terbuka luas ya kesempatan untuk kita ini bertemu lagi nanti di akhirat. Tetapi kalau sudah murtad ya, jatuh kepada jurang kebinasaan, mustahil akan berkumpul nanti di akhirat. Kita akan kehilangan selama-lamanya. Ya tetapi kalau sekedar ya kecelakaan, kemudian meninggal dunia, tetapi jelas-jelas dia ini masih seorang muslim, maka kita kehilangan orang tersebut, kehilangan saudara kita tersebut, yaitu di dunia saja. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan nanti di akhirat. Dan kita masih memiliki kesempatan untuk memohonkan ampunan kepada dia, supaya dia diangkat derajatnya, supaya nanti dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi kalau kafir, kemudian mati di atas kekafirannya, maka kita tidak akan bisa menolong dia selama-lamanya teman-teman. Ya jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja, betapa sayangnya beliau coba dengan paman beliau. Ya beliau ini tidak bisa menolong sedikit pun. Ya karena paman beliau itu mati di atas kekafiran teman-teman. Ya apalagi sekedar teman-temannya yang dahulunya. Ya satu profesi. Ya satu perusahaan dengan Pak Dahlan Iskan. Ya semisal mereka ini para wartawan Jawa Pos ya. Dan seluruh jajaran perusahaan tersebut. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali. Kecintaan mereka, kasih sayang mereka terhadap Pak Dahlan Iskan. Gak ada gunanya selama-lamanya teman-teman. Ya makanya ya mereka pasti khawatir. Ya gak mungkin gak khawatir teman-teman. Ya apalagi kata Nabi, ya perumpamaan muslim itu ibarat satu tubuh. Ya kalau satu tubuh ada tubuh yang jelas-jelas masuk ke dalam jurang kecelakaan, ya maka pasti dia akan kebingungan teman-teman. Apalagi keluarganya. Ya Allah, tidak terbayangkan ya, secinta apapun mereka terhadap Pak Dahlan Iskan, seandainya Pak Dahlan Iskan itu benar-benar murtad, keluar dari agama Islam, maka nggak akan ada manfaat kecintaan itu nantinya di akhirat. Justru Allah Subhanahu wa taala mengatakan teman-teman ya, orang-orang yang saling mencintai itu nantinya di akhirat akan saling memusuhi. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mau itu saudara kandung, mau itu teman-teman yang kita ini saling mencintai di dunia, akan tetapi ya cinta tersebut tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maka nggak akan ada manfaatnya sama sekali teman-teman. Ya nggak akan ada manfaatnya sama sekali. Ya tetapi seandainya Pak Dahlan Iskan itu tidak murtad ya, kemudian meskipun dia pelaku maksiat,
itu masih memungkinkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari doa keluarganya, dari doa teman-temannya. Dan juga perlu kita ketahui bahwa teman ya, itu nanti di akhirat memiliki syafaat untuk teman-temannya yang lain. Ya, Nabi Muhammad SAW itu beliau mengatakan bahwa nanti orang-orang yang mukmin, yang mereka ini masuk ke dalam surga, mereka itu akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya teman-teman mereka yang di dunia ini ya berpuasa bersama, sholat bersama, haji bersama, ya berhari raya bersama, beribadah bersama-sama, tetapi dia meninggal di atas kemaksiatan asal tidak kekafiran, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, ya mereka akan meminta supaya saudara mereka tersebut ya itu diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menuju neraka, ya supaya mereka ini mengambil teman-teman mereka yang punya ya keimanan sekecil apapun ya untuk masuk ke dalam surga. Akan tetapi orang-orang kafir ya tidak akan mungkin mendapatkan keutamaan yang seperti itu, teman-teman. Dan inilah lagi-lagi yang membuat kita ini tersadar bahwa betapa indahnya Islam, betapa beruntungnya kita ini lahir dalam keadaan Islam dan beragama Islam serta berada di tengah-tengah keluarga yang Muslim atau Islam. Ya semoga video yang singkat ini dapat memberikan kita sebuah pelajaran penting, ya sebuah edukasi lagi-lagi ya, bahwa betapa pentingnya kita ini menjaga yang namanya ya, agama Islam kita, menjaga keimanan kita. Ya semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah ya dalam taat, dalam beragama Islam, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.